Shalom, perkenalkan nama saya Dewi Ansani Kristina Sinaga, NPM 2110061, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang gangguan dalam berbahasa. Yang pertama, perkembangan kemampuan berbahasa pada anak. Kemampuan berbahasa merupakan prasyarat untuk memenuhi salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Dengan menguasai bahasa sebagai salah satu alat komunikasi, anak akan belajar untuk dapat saling berhubungan, saling berbagi pengalaman, saling belajar dari yang lain, dan meningkatkan kemampuan intelektual. Secara umum, perkembangan bahasa dan bicara pada anak bisa dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase praverbal, yaitu pada usia 0 sampai 1 tahun. Yang kedua, fase verbal awal, yaitu pada usia 1 sampai 2,5 tahun. Yang ketiga, fase diferensiasi, yaitu pada usia 2,5 tahun sampai 5 tahun. Faktor-faktor yang berperan dalam perkembangan bahasa adalah yaitu faktor usia, faktor lingkungan, dan perbedaan individu. Dan yang kedua, yaitu ketidakmampuan dalam berbahasa. Dalam materi bab ini, menyangkut ketidakmampuan dalam mengembangkan pemerolehan dan proses berbahasa. Di sini, kita mengangkat kesulitan berbahasa pada kondisi khusus. Distilahkan kondisi khusus karena menyangkut beberapa hal, yaitu kajian tentang gangguan berbahasa yang disebabkan ketidaksempurnaan organ pendengaran maupun bicara. Yang kedua, kajian tentang gangguan berbahasa yang disebabkan keterbatasan kemampuan kognitif dan gangguan psikologik. Yang ketiga, kajian tentang gangguan berbahasa yang disebabkan ketidakmampuan mengolah informasi linguistik. Untuk mencapai kemampuan berbahasa diperlukan terpenuhinya beberapa elemen, yaitu yang pertama, lengkapnya sistem penginderaan. Yang kedua, lengkapnya sistem syaraf pusat. Yang ketiga, kemampuan mental yang cukup. Yang keempat, kestabilan emosi. Dan yang terakhir, pajanan pada bahasa. Apabila sejak masa anak-anak terdapat kekurangan atau ketiadaan setidaknya satu dan elemen di atas dapat berimbas pada munculnya beragam gangguan berbahasa. Dalam berbahasa, terjadi proses mengeluarkan pikiran dan perasaan dari otak secara lisan dalam bentuk kata-kata atau kalimat-kalimat. Otak menerima dan memahami masukan bahasa melalui telinga. Fungsi otak dan alat bicara yang baik akan mempermudah alat bicara yang baik berbahasa dengan baik. Namun, mereka yang memiliki kelainan fungsi otak dan bicaranya tentu mempunyai kesulitan dalam berbahasa, baik reseptif maupun produktif. Gangguan berbahasa secara biologis disebabkan ketidaksempurnaan organ. Contohnya yaitu yang dialami tunarunggu, tunanetra, dan penyandang gangguan mekanisme bicara lainnya. Selanjutnya itu tentang gangguan bahasa pada anak. Pada anak-anak, gangguan berbahasa atau berkomunikasi pada umumnya dapat dikategorikan sebagai berikut, yaitu gangguan berbicara disebabkan oleh masalah artikulasi, gangguan bersuara, masalah kefasihan, dan afasia karena ketidaksempurnaan perkembangan otak dan keterlambatan dalam berbicara. Yang kedua, tentang gangguan pendengaran. Dan yang ketiga, gangguan akibat kondisi. Contohnya, kesulitan dalam belajar, cerebral palsy atau lumpuh otak, dan retardis atau keterbelakangan mental, dan bibir sumbing. Pada anak-anak dengan gangguan perkembangan bicara dan bahasa, di saat fase kecil dalam fase belajar bicara, jumlah vocabulary yang dimiliki masih jauh tertinggal dari teman sebayanya, sehingga ia juga mengalami gangguan pemahaman bahasa atau semantik yang menyebabkan rendahnya skor verbal IQ. Tetapi pada anak-anak dengan gangguan perkembangan bicara dan bahasa ekspresif, sekalipun saat kecil mengalami gangguan reseptif juga
tetapi ia mempunyai skor performansi IQ yang lebih tinggi daripada skor verbal IQ. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih.